menyatukan sikap politik NU itu tidak gampang. Sejak dulu tidak ada ulama besar dari Habib, nggak ada. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Berarti terbuka dengan situasi yang seperti ini, terbuka peluang kekuasaan justru memanfaatkan kelompok Islam. Begini, walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Di hari yang sungguh suci ini, berbahagia ini, sambil makan ketupat, saya menghadirkan orang yang istimewa. Ya, kita belajarlah tentang bagaimana hari-hari kita dari berbagai sudut pandang, terutama dalam hal bagaimana religiositas kita. Saya telah mengundang mantan Ketua Umum PBNU, Pak Kiai Haji Said Agil Sirot. Pak Kiai, thank you. Makasih. Sama-sama. Pak Kiai, saya sebenarnya tidak ingin memberatkan pikirannya saudara-saudara kita yang hari ini sedang menikmati Lebaran ya. Tapi alangkah baiknya pertemuan dengan keluarga hari ini diisi dengan sebuah masukan dari seorang yang layak untuk itu tentang kita berislam itu seperti apa sebenarnya. Pertanyaannya pada bagian itu gini, salah satu ancaman bagi kita itu, terutama bagi kita kaum muslim itu adalah ekstremisme. Ekstremisme itu hadir dalam banyak bentuk. Bisa nggak diceritakan kepada kita Pak Kiai, sebenarnya awal dari ekstremisme di dalam Islam itu lahir di mana, ceritanya seperti apa, dan kemudian apa tujuannya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan kepada semua pemirsa, minal aidin wal faizin, kullu aam wa antum bi khair, taqabbalallahu minna minkum ajma'in, taqabbal ya karim. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Sebelum menjawab secara langsung tentang ekstremisme dalam Islam, saya ingin berbicara tentang karakter Arab dulu. Oh iya. Ya. Okay. Arab itu dalam bahasa Arabnya aroba. Artinya apa? Bergerak. Tidak bisa stabil. Aroba. Kalau Pak Akbar pernah belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, perubahan kata akhir Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin kan gitu kan? Yeah. Itu namanya i'rab, berubah. Atau bahasa sehari-harinya mobil itu Arabiyah. Orang Arab itu Arabiyah. Kalau bahasa fushanya, bahasa resminya sayyarah mobil itu. Tapi sehari-hari bilangnya Arabiyah. Apa artinya? Di Arab itu membawa watak yang mudah berubah. Labil. Oh. Ya, kenapa? Tidak ada keterkaitan dengan tanah air. Tidak ada kecintaan, keterkaitan, kebanggaan dengan tanah air. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan apa? Tanah yang tandus kering, yang panas, yang tidak ada menghasilkan apa-apa. Apa yang dibanggakan? Itu dulu. Nah, kemudian terkenal sudah, ya kita tahu semua, masyarakat jahiliyah dalam Quran digambarkan ummiyin, buta huruf, dan dhalalim mubin, sesat. Dalam arti mereka menyembah batu tanpa ada basic teologi. Batu itu aja, beda dengan agama Hindu Buddha, punya filosofi, punya kitab suci, Rigveda, Mahafad Gita. Orang Arab enggak. Di tengah-tengah masyarakat seperti itulah Islam diturunkan. Dibawa oleh seorang yatim piatu, buta huruf, namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ternyata hikmah yang paling besar adalah Tuhan mempercayakan agama Islam kepada orang Arab agar segera cepat
menyebar. Arab nomaden. Tidak akan berat, tidak ada rasa berat meninggalkan tanah lahirnya, nggak ada rasa berat sama sekali. Mudah sekali tersebar. Maka coba pikir, agama mana yang tersebar baru 40 tahun sudah sampai ke perbatasan Cina, bahkan masuk ke Cina sudah, masuk ke Cina, Asia Tengah semua Islam sudah, Afrika Persia, Utara. ya semuanya hanya selama 40 tahun. Luar biasa kan? Di samping Afrika Utara sampai ke Maroko, paling ujung barat, kemudian masuk ke Spanyol. Hanya butuhkan kalau Spanyol tahun 90-an ya, 90 Hijriah itu sudah berarti sudah 90 tahun. Walhasil dalam 40 tahun sudah sampai ke Afrika, sudah sampai ke Asia Tengah semuanya. Itu karena berkat Arab yang nomaden. Nah. Akan tapi mukjizat Islam, terutama mukjizat Al-Quran, terutama bahasa Al-Quran, setelah diikuti Islam itu oleh orang-orang yang non-Arab, terutama bangsa Persia terutama, yang sudah berperadaban ribuan tahun, maka bahasa Persia yang diperlakukan kelas 2, mawali namanya bahasanya, kelas 2, yang bukan orang Arab. Mereka merebut posisi keilmuan, peradaban. Yang membangun peradaban dalam Islam orang Persia. Bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Bayangkan, yang menggagas menyempurnakan tulisan Arab supaya sempurna. Dulu nggak ada titiknya, Pak. Tulisan Arab tanpa titik. Mushaf Utsmani, mushaf tulis Sayyidina Utsman, saya punya fotokopinya. Gak bisa baca saya, gak ada titiknya. Bata, tanun, ya sama. Yang pertama kali bikin titik bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 59. Kemudian setelah ada titik bikin harokat. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Bukan orang Arab. Orang Persia, namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175. Orang Farhad, orang Afghanistan kalau sekarang lah. Kemudian lahir ilmu tajwid supaya baca Qurannya benar. Orang Arab baca sahabat baca Qurannya benar, tapi tanpa teori. Lahir teori tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Bukan orang Arab. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Orang mana tuh? Orang Persia. Oh, oke. Yang merawat hadis ada 10 orang. Bukan orang Arab satupun. Tidak ada orang Arab satupun. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Bukan orang Arab. Imam 4 yang terkenal itu 2 Arab, 2 bukan. Yang Arab Malik dan Syafi'i. Hanafi dan Ahmad bin Hanbal bukan orang Arab. Imam Ghazali, Harauman, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dasu, bukan orang Arab. Walhasil, peradaban dibangun oleh orang Ajam, bukan orang Arab. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa ternyata Islam berkembang bukan di tempat kelahirannya. Peradabannya loh ya, peradabannya. Lahir di Arab, tapi perkembangannya mengibarkan bendera peradaban Islam sehingga Baghdad menjadi pusat peradaban dunia waktu itu selama 400 tahun. Khalifah Al-Rashid, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, 400 tahun lah kira-kira. Baghdad menjadi pusat peradaban dunia itu ketika dibangun oleh orang-orang Ajam. Ajam itu non-Arab, banyak Persia. Itu dulu. Nah, jadi Arab menjadi Islam menjadi peradaban, Islam menjadi agama peradaban, Islam bawa misi peradaban, budaya, akhlak. Itu disumbang andil besar orang-orang yang non-Arab. Memang semua sumbernya dari Rasulullah, sumbernya. Tasawuf, spiritual. Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Junaidi, itu apalagi misalkan Al-Karhi, Syed Asyikti, Al-Ghazali, bukan orang Arab. Coba yang membentuk konsep bagaimana membangun hati, membangun spiritual, kekuatan thawra ruhiyah, revolusi spiritual supaya manusia menjadi betul-betul manusia yang sempurna dan perfect dalam sisi spiritual. Bukan orang Arab. Sumber-sumbernya dari Quran, sumber-sumbernya yang membangun itu bukan orang Arab. Nah, itu dah. Ringkas cerita. Arab lemah atau Islam lemah setelah 400 tahun maju. Begitu lemah, kepemimpinan khilafah diambil oleh kelompok Turkmenistan, Turki, yaitu turunan Taghralbek yang terkenal dengan Ottoman. Utsman ahli perang, jago perang, tapi nol dalam peradaban.
Kata ulama sedikit lah, ya ada sih tapi katakan nggak ada. Sampai bisa mengalahkan Romawi. Jadi yang tadinya bukan musuh ya, yang berhadapan dengan satu-satunya yang berhadapan dengan Romawi. Tapi setelah Ottoman berkuasa, mampu mengalahkan Bizantium tahun 1450. Bizantium hilang dari peta bumi. Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan Bizantium, Konstantinopel diganti menjadi Istanbul, dan Turki menjadi Islam semuanya 100%, sampai ke Balkan, Kreta, Cyprus, Malta, Islam semua itu, sampai Albania, hampir Austria, Islam semua itu. Itu kehebatannya Ottoman. Sayangnya, itu artinya kekurangannya, mereka kembali tidak mengarabkan, tidak membahasa Arab administrasi itu loh. Administrasi negara tidak bahasa Arab, tidak bahasa Turki. Oh, ya, maka di situ kemunduran peradaban Islam. Dari sisi keperang, dari sisi ekspansi memang hebat mereka. Dari sisi mengisi peradaban kualitas Islam, berhenti di situ, berhenti. Itulah yang terkenal dengan abad pertengahan. Para ulama di situ berkutat pada elaborasi, mensyarahi atau meringkas. Itu abad pertengahan, abad kegelapan, istilah sejarahnya begitu. Ternyata semakin merosot. Yang kita banggakan misalkan Universitas Al-Azhar juga kualitasnya semakin mundur. An-Nizamiyah di Irak juga semakin merosot. Walhasil datanglah era modern ini. Era modern dari satu sisi luar biasa. Bukan berarti agama Islam tidak mampu membangun peradaban. Tapi karena kemunduran politik, ekonomi merosot, maka peradaban pun mundur, surut. Eropa bangkit. Malah Raja Sultan Muhammad Ali Mesir itu memanggil Inggris supaya datang ke Mesir untuk membangun masyarakat Inggris, bukan menjajah. Inggris pertama kali dipanggil, diundang. Bukan ekspansi. Bukan ekspansi, bukan. Beda dengan Italia atau Prancis, bukan. Walhasil, sadar umat Islam dengan kekurangan, sadar Islam dalam posisi yang sangat mundur. Era kebangkitan mulai bangkit. Ternyata wilayah-wilayah Islam sudah dikangkangi oleh seluruh wilayah Islam dikangkangi oleh kolonial. Irak, Mesir, Sudan dijajah Inggris, Suriah, Lebanon, Tunis, Aljazair, Prancis, Libya, Italia, Indonesia, Belanda, dan seterusnya lah. Kiai Hasyim Asy'ari, seorang kiai yang sangat arif, sangat bijak, mempunyai pandangan sangat jauh. Tahun belasan, tahun 12 atau tahun 13, 14 lah, beliau sudah tahu ini sistem khilafah akan bubar, sistem khilafah akan hancur. Nanti kalau ya sudah hancur, sudah nggak ada sistem khilafah, akan berdiri negara sendiri-sendiri di Jawa kata bukan Indonesia, bukan, akan berdiri negara di Jawi ini. Ketika nanti akan berdiri negara sendiri di Jawa ini, jangan sampai kita meninggalkan agama atau masyarakat Jawa tidak beragama. Maka pada tahun 14, 15, Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan jargon sangat terkenal, hubbul waton minal iman. Artinya nasionalisme bagian dari iman. Itu luar biasa. Beliau mengintegralkan antara nasionalisme dan teologi. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Itulah pondasi utama NU. Bahkan mengatakan bahasa Arab, man mata la ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Wa man khana watanihi halalun damu. Barang siapa berkhianat kepada negerinya, boleh bunuh. Halal darahnya itu, boleh bunuh. Tapi enggak kafir. Tidak kafir, soal itu Tuhan lah kafir. Betul. Tahun 1924 khilafah bubar. Dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sistem khilafah sejak zaman Abu Bakar sampai tahun 1924 bubar. Ya dengan segala faktor lah, kelemahan di dalam internal sendiri, atau begitu pula bagaimana luar lah, faktor eksternal juga nggak karu-karu waktu itu. Ini apa artinya? Artinya umat Islam terjadi perubahan sejarah yang luar biasa. Yang dulu sentralistik, satu pemimpin khilafah,
Dan di situ ada apa? Ada faktor agama. Kita harus taat pada ulil amri. Benar maksud khilafah maksudnya. Atiullah terus ulil amri minkum. Enggak boleh melawan ulil amri itu. Karena kita punya teologis, dasar teologis. Setelah khilafah, ikut siapa? Apakah presiden? Apakah raja itu yang ulil amri itu? Ini pembahasan, pembahasan. Nah, setelah khilafah tidak ada, masyarakat Arab, terutama Arab dan Islam tidak punya pemimpin. Terjadi kekosongan. Ya. Berkali-kali ulama kumpul dari India, Pakistan barangkali sekarang ya, dari India, dari Afrika, ingin mengembalikan lagi khilafah, gagal. Nah, di situ terjadi luar biasa, keadaan sangat luar biasa. Pertama kali tokoh Arab yang mendirikan partai politik untuk melawan penjajah dengan semangat nasionalis, semangatnya, tapi sama sekali tidak beragama, tidak semangat agama, yaitu Partai Ba'ath yang didirikan oleh seorang tokoh dari Damaskus beragama ortodok, Kristen ortodok, namanya Mitchell Aflaq. Artinya justru Partai Ba'ath itu bukan di Irak ya? Kan yang kita kenalnya kan di Irak, ya, di Suriah ya. Tapi nanti kadang-kadang dari Irak, dari Mesir. Luar biasa, memang luar biasa Mitchell Aflaq. Luar biasa, mengkader pemuda-pemuda Arab agar punya patriotisme melawan penjajah. Hanya ya katakanlah sayang tidak ada dasar teologi, hanya ada nasionalisme. Karena persis konsepnya mengadopsi dari Ernest Renan, ya, yang menulis buku tahun 1895 What is a Nation. Nah, terjadi situ perpecahan pemikiran dalam umat Islam. Ada yang terbuka, oke lah nasionalisme asal kita tetap beriman pada Tuhan. Ada yang menolak. Ini datang dari luar, harus kita tolak. Ya, itu ringkasnya. Atau kembali ke sejarahnya begini. Setelah Ba'ath berkembang, mulai lahir pemimpin-pemimpin Ba'ath, Jamal Nasir, Sa'ad Zaglul, Ahmad Urabi, itu yang di Mesir, yang di Irak, Hasan Bakar, nanti akan punya murid Saddam Hussein, yang di Suriah Abdul Karim Qasim nanti akan punya murid anak buah Hafid Asad, dan di Sudan dan di Arab semuanya lah, Muammar Gaddafi, Abdul Salam Jalud, Habib Bourguiba. Para ulama atau aktivis Muslim baru sadar, iya ya, kita juga harus bergerak, harus bangkit dong, masa tidur? Ayo kita bikin partai politik. Maka ada seorang ulama keluar, alumni Al-Azhar tapi asal dari Maroko, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Dengan teman-temannya membentuk partai politik namanya Ikhwanul Muslimun. Konsepnya persis Ahlussunnah wal Jamaah, moderat, berjuang ingin menyebarkan dakwah Islam dengan damai, dengan budaya, pendekatan budaya, akhlakul karimah, menjauhi dari kekerasan. Dulu. Menjauhi kekerasan. Anti kekerasan dalam kitabnya itu wasiat. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya Perdana Menteri namanya An-Najrasi namanya. Hasan Banna marah. Bukan begini yang saya maksud, bukan ini yang saya maksud bergerak atau bangkit, itu bukan. Kamu tuh bukan bunuh Perdana Menteri, bunuh saya kamu itu. Betul. Satu setengah tahun kemudian Hasan Banna terbunuh. Tahun 42. Nah, penggantinya adalah seorang terkenal namanya Said Qutb, bukan ulama, bukan di Al-Azhar, wartawan, jurnalis dari Cairo University. Nah, beliau menulis banyak, yang jadi pedoman partai Ikhwan adalah kitab Ma'alim fit Thariq. Ini buku yang beredar di tengah-tengah mahasiswa di kita ini. Di ITB, di IPB, di Undip, di ITS. Terjemahannya itu apa namanya itu? Petunjuk jalan sorga, jalan kebenaran gitu. Terjemahan Allah itu macam-macam terjemahnya. Berhasil Ma'alim fit Thariq, petunjuk jalan yang kebenaran. Isinya, ringkasnya isinya, kita harus menolak semua ide yang datang dari luar Islam. Karena yang datang dari Islam itu namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan berarti primitif, buta huruf, bukan. Tapi dia adalah sistem pemerintahan, sistem politik yang tidak berdasarkan Quran dan hadis. Itu namanya jahiliyah. Apa itu contohnya? Ringkas cerita, komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme juga jahiliyah. Bahkan nasionalisme pun dianggap jahiliyah. Nah itu di situ luar biasa. Luar biasa apa?
akibat pendapatnya Ikhwan seperti itu, terjadi situasi Arab Timur Tengah yang sangat luar biasa. Pemuda-pemuda yang punya semangat ingin merubah keadaan, ya semua ikut terpengaruh, banyak terpengaruh. Mengalahlah Ikhwan di Mesir, Sudan, di Syria, di Irak sedikit, tapi di Suriah. Kalau di Saudi melarang, Ikhwan dilarang Saudi. Walhasil begitulah. Di Qatar ada di Qatar. Bergerak, ayo, bergerak. Jamal Nasir bersikap keras. Pokoknya bersikap memusuhi Ikhwan Muslimun. Walaupun ketika revolusi tahun 53 itu, Juli Republik itu, Ikhwan mendukung gerakannya Jamal Nasir waktu itu. Walhasil mereka mencoba kudeta tahun 65. Gagal. Tokoh-tokoh Ikhwan 6 orang digantung di Tahrir Square. Said Qutb, Zaki Muhandis, Al-Ashmawi, Hussein Hudaybi, Umar Tilmisani, dan seterusnya. Ditonton oleh rakyat. Nah, Ikhwan dilarang. Ikhwan dilarang, ternyata tidak bubar. Muncul kelompok yang lebih radikal lagi. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Kalau kita di sini takfiri namanya kalau di Indonesia. Itu yang mendirikan namanya Syukri Ahmad Mustafa. Tahun 69. Tadi kan tahun 65 kejadiannya kan. Tapi munculnya itu 69. Semua orang kafir. Kulum kafarah, kulum katanya. Al-Azhar kafir semua itu. Kalau yang menerima konsep nasionalisme, yang menerima hidup bersama-sama dengan orang non-muslim, bekerja sama non-muslim, kafir semuanya. Waman lam yahkum bima anzalal faulaikul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Itu kan Quran, itu Quran tuh. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir kita perangin. Itu hasil, itu dokternya lah. Mereka lah yang berhasil pertama kali membunuh Menteri Agama, Menteri Auqafnya, namanya Dr. Hussein Al-Zahabi. Tidak lama membunuh wartawan senior namanya Yusuf As-Sibai Al-Ahram. Kemudian puncaknya membunuh Presiden Anwar Sadat tahun 81, 5 Oktober 81. Terang-terangan ketika beliau sedang upacara. Nah, itu namanya takfiri. Hosni Mubarak jadi presiden, mereka dibabat. Ternyata nggak bisa habis, masih banyak di Gurun Sinai, di padang pasir di Sinai masih sampai sekarang. Yang pernah ngebom sholat Jumat di kota Ismailiyah pernah. Nah, di antara pemimpin takfiri lari karena mereka sudah mau dicari, mau dihukum mati. Namanya Ayman Al-Zawahiri. Ya, lari ke Afghanistan. Nah, berhenti dulu ya. Berhenti dulu. Sekarang Afghanistan dulu namanya Raja Muhammad Daud. Kemudian terjadi revolusi, jadi republik, ternyata didukung oleh Soviet, komunis. Tapi kurang komunisnya, kurang apa? Komunisnya. Maka dikudeta oleh siapa itu namanya? Babrak Karmal. Ya. Babrak Karmal yang paling kejam. Ya. Komunis tulen nih. Betul-betul komunis. Kumisnya tebel itu. Ya. memang mereka orangnya, Afghanistan orangnya posturnya tinggi, gak kuat, kekar orangnya. Hidup padang pasir yang sangat keras. Ya, kemudian walhasil sampailah Soviet invasi sampai ke Afghanistan, targetnya sampai ke Pakistan, targetnya Soviet. Saudi Arabia, Raja Fahd membuka pendaftaran, membuka apalah. Ayo kita jihad. Kita biayain, kita danain berapa saja. Pelatihnya dari Amerika, bagaimana perang lah. Semua pemuda-pemuda Islam daftar. Dari Pakistan, Saudi banyak, Pakistan, Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia. Yang heran dari Eropa pun banyak. Muslim Prancis, Muslim Inggris, Muslim Austria Austria. Dari Prancis itu 1.500. Dari Inggris ratusan. Saya juga heran tuh. Dari Eropa banyak. Perempuan juga banyak dari Eropa itu. Ingin jihad. Nah, jihad. Ringkas cerita, Soviet lari, menyerah, lari meninggalkan Afghanistan. Raja Fahd memanggil mereka, udah selesai, jihadnya sudah. Mujahidin sudah bubar, ayo pulang. Yang pulang banyak. Kembali dari sana di Saudi banyak, yang ke Pakistan juga banyak. Tapi kalau dari Pakistan mereka kebanyakan tidak pulang ke daerahnya, tapi bermarkas di perbatasan utara. Pakistan utara berbatasan dengan Afghanistan. Yeah. Sampai sekarang masih sering ada bom meledak situ. Sampai sekarang. Ada yang tidak mau pulang. Yang tidak mau pulang antara lain
tokoh namanya Usamah bin Laden. Jumpa dengan Ayman Zawahiri yang lari dari Mesir tadi. Mendirikan Al-Qaeda. Oke. Ya itu sih. Al-Qaeda kita semua tahu. Jadi modal yang diterima dari Saudi dan latihan perang mereka terima dari tentara Amerika dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melawan Amerika sendiri, mengusir Amerika dari Afghanistan. Dah, waktu Taliban datang ke kantor PBNU, saya datang pertama kali atas undangan Pak Yusuf Kala, waktu itu wakil presiden, kata Pak JK datang ke PB ya, ke sana, 11 orang. Semuanya jebolan tahanan Guantanamo ya. Guantanamo ya. Saya bicara. Tapi waktu itu mereka cuma mau ngomong semua. 11 orang itu mau ngomong semua. Nah, saya jadi bicara masih sebentar kesempatan saya bicara. Di Indonesia ini Pak, begitu merdeka kita tidak ribut masalah konstitusi dulu. Bahkan di situ waktu itu ada 7 kata yang artinya berkewajiban mengamalkan syariat Islam. Itu dicoret dan NU Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur mendukung, menerima 7 kata dicoret. Kenapa? Karena perintah atau restu dari bapaknya Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari mengatakan Indonesia kuat dulu, bersatu dulu, kuat dulu kita ini. Kalau sudah kuat bersatu, maka kita dakwah di atas tanah air yang kuat. Ayo kita dakwah di atas tanah air yang sudah kuat. Yang belum sudah ribut masalah konstitusi dasar negara. Lah antum di Afghanistan begitu Soviet lari, ayo Islam pun macam-macam. Ada Sunni, Hanafi, ada Syiahnya, ada sulit disatukan. Hanya 7 suku padahal. Ada nasionalis. Yang terkenalnya Burhanuddin Rabbani. Hafal Quran orang itu. Burhanuddin hafal Quran orangnya. Itu dianggap kafir oleh Taliban, dibunuh kan? Jadi presiden dibunuh. Kafir. Itu entah mereka menerima apa enggak, saya kan begitu. Kalau di kita ini begitu merdeka, yang penting kita bersatu dulu. Hubbul watan iman dulu, saya bilang gitu. Ukhuwah wataniyah dulu. Baru di atas wataniyah yang kuat itu, tanah air yang kuat itu kita berjuang Islam. Jadi dengan damai perjuangannya, dengan pendidikan, peradaban, budaya. Karena rumahnya sudah tertarik. Antum baru merdeka, baru Soviet lari dari ribut. Terjadi perang saudara yang sampai sekarang nggak selesai. Waktu itu ya. Waktu Taliban belum menang belum. Nah, kalau kita urut dari asal muasal radikalisme dalam Islam, ringkas cerita. Tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah dengan kemenangan. Namanya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Begitu Nabi Muhammad masuk Mekah dan memberikan amnesti, semua orang Mekah yang dulu menyakiti saya maafkan, tidak ada balas dendam. Abu Sufyan, tokoh waktu itu masih tokoh Mekah yang ada. Abu Jahal udah mati, Abu Jahal udah mati, udah tinggal Abu Sufyan. Al-Bakhtari masih hidup itu, masuk Islam. Sehingga jumlahnya orang Islam setelah Mekah masuk Islam 100.000. 100.000 jumlahnya orang Islam semuanya. Dari situ pergi ke Taif, kota Taif 80 km, belum Islam belum. Abu Sufyan berperan itu. Abu Sufyan atau orang yang baru masuk Islam berperan, artinya ingin menunjukkan kita juga kita Islam betul lah. Berperan. Oke. Taif kalah Islam. Satu kota lagi Hunain namanya, kota Hunain. Udah selesai Islam. Dapat rampasan perang, ratusan onta, ratusan sapi, ribuan kambing. Rampasan perangnya itu. Oleh Nabi diperintahkan, ayo kita ke Ja'ronah, kota Ja'ronah 28 km utara Mekah. Ayo kita kumpul di sana. Sambil ihram sama umroh. Sebelum umroh kita bagi-bagi dulu. Bagi-bagi hasil ghanimah tadi, hasil fight. Bagi-baginya Nabi aneh. Beda sendiri. Beda dari yang lain, lain dari yang sudah-sudah. Yang mu'alaf yang baru masuk Islam kemarin waktu Fathu Makkah, orang Mekah, walaupun kaya raya dikasih 100 onta Abu Sufyan. Al-Bakhtari 50 onta, orang kaya itu padahal. Yang senior Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair tidak dikasih 1 ekor pun. Beda sendiri. Ini baru pembagian. Semua diam. Sahabat semua diam. Ada yang dari belakang, dari Badui, namanya Dzul Khuwaisir, itu dari suku Bani Tamim.
Orangnya kurus, tinggi, kepalanya botak, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, gamisnya cingkrang. Menghadap ke depan sambil meteng-teng itu sambil apa? Sambil angkat tangan. I'dil ya Muhammad. Bagi adil dong. Kamu gak adil bagi-bagi ini. Nabi menjawab, yang saya lakukan ini adalah perintah Allah, bukan dari saya. Perintah Allah. Akhirnya orang itu pergi. Saya jawab itu orang itu pergi. Nah, Nabi bersabda dengan tegas, saya khuruju min di hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa la yajawizu halaqimahum hum syarh khaliqah syarh khalqi wal khaliqah laisu minna wa lastu minhum. Nanti di tengah umat Islam akan muncul orang seperti ini. Apa? Hafal Quran. Berdasarkan Quran kalau ngomong, dasar Quran, dalilnya Quran, tapi tidak paham sebenarnya. Tidak melewati tenggorokannya, la yajawizu halaqimahum. Tidak melewati hafalannya, tidak melewati tenggorokannya. Apa? Tidak paham. Mereka itu sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada binatang. Mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Wow. Itu prediksi Nabi Muhammad. Ternyata betul. Tahun 40 Hijriah dari Bani Tamim inilah yang merencanakan akan membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib di Kufah dan gubernur Syam Muawiyah, gubernur Mesir Amr bin As. Terjadi kesepakatan. Kenapa? Karena kafir. Ini sudah nggak benar ini saudara. Ya. Ali memimpin ini sudah bukan dengan Quran. Karena berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ya. Gak begini. Ali itu kalau akan memutuskan persoalan, musyawarah. Panggil sahabat, panggil teman tokoh-tokoh, musyawarah. Ali. Berarti itu hukum manusia dong. Ya. Keputusan manusia bukan Quran. Di Quran tadi apa mengatakannya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu kafirun. Barang siapa tidak hukum Islam kafir. Hukum Allah, kalau enggak hukum Allah kafir. Orang itu Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Bunuh. Pagi-pagi tanggal 25 Ramadan 3 orang berangkat. Yang berhasil yang hanya membunuh Ali karena beliau keluar akan ngimami salat subuh. Gubernur Syam Muawiyah, gubernur Mesir Amr bin As tidak keluar dari masalah subuh. Terjadi di situ gerakan namanya Khawarij yang terdiri dari suku-suku Badui, ahli bahasa, ahli pidato, bahasa Arabnya masih murni. Ahli debat dengan bahasa Arab yang fasih. Dan mereka menganggap semua orang kafir karena tidak menjalankan hukum Al-Quran. Nah, neo-Khawarijme sekarang ini lahir di mana-mana. Kenapa? Karena faktor apa? Putus asa. Putus asa dalam memahami agama Islam. Putus asa ragu bahwa Islam membawa menjanjikan apa? Kemajuan, kesejahteraan atau keadilan. Faktanya ini semua kepala negara Timur Tengah nggak ada yang benar kata mereka ini. Ya. Semua kepala negara di Timur Tengah, baik raja maupun amir maupun sultan maupun presiden nggak ada yang benar. Semua zalim semuanya. Membiarkan Palestina dicaplok oleh Israel. Ya. Sampai pemimpin Palestina pun bisa disogok, bisa disuap. Gitu. Yasser Arafat bisa disuap. Mahmud Abbas juga bisa disuap itu semuanya. Nah, hasil macam-macam lah. Hafid Asad juga jual dataran tinggi Golan itu jual itu. Nah, hasil. Apalagi Anwar Sadat mau berdamai. Terjadi secara massal. Ya. Generasi muda yang putus asa. Putus asa dalam memahami agama Islam. Karena faktor kenyataan yang nyata. Pak Kiai, saya salah sedikit. Mereka putus asa itu karena faktor politiknya, di mana para elitnya ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Hari ini kan kita lihat. Bahkan di negara-negara di Arab itu kami pernah membahas di forum ini, malah berbaikan dengan Israel. Atau mereka putus asa karena nilai-nilai yang dibawa itu kok tidak seperti yang digambarkan. Tidak seperti yang mereka pahami. Apakah karena faktor itu? Nah, kalau kita lihat ada dua. Memang ada dua. Arab ada yang terbuka membuka sebebas-bebasnya seperti Lebanon, Tunis, Mesir masih separuh-separuh lah ya. Bebas pergaulan, budaya bebas. Ada yang semakin rapat, semakin tertutup. Iya. Libya waktu itu Libya atau ya Saudi. Kalau sekarang beda, sudah berubah nih. Iya. Waktu itu ya. Saudi malah menjadi sangat dekat sekali. Gitu kan. Walhasil generasi muda putus asa. Sudah bosan, jenuh mengharapkan bahwa Islam membawa peradaban, membawa kesejahteraan, melahirkan keadilan. Enggak percaya. Nah, keputusan ini melahirkan dua.
Satu menjadi ekstrem radikal, udah bunuh aja semua ini pemimpin Arab ini. Yang satu lagi menjadi ateisme. Nah. Itu maksud saya. Saya pernah membaca sebuah artikel ya di luar gitu, bahwa ada kecenderungan remaja-remaja atau anak-anak muda Muslim di kawasan Arab sana, termasuklah di Iran bahkan, itu malah mereka meninggalkan Islam. Ada yang menjadi Kristen, apakah Katolik atau Protes, ada yang bahkan menjadi agnostik gitu ya. Saya tidak mampu membayangkan kalau kemudian ini juga masuk ke kita. Bagaimana Islam di tempat kita ini itu menjadi bagian dari kebudayaan hidup kita sehari-hari. Saya butuh catatan menyangkut itu, Pak Kiai. Nah, kenapa itu? Kenapa terjadi begitu? Karena memahami Islamnya sebagai akidah dan syariah. Islam dipahami hanya agama akidah dan syariah, teologi dan ibadat. Seharusnya Islam agama peradaban. Islam agama ilmu pengetahuan. Satu yang saya contohkan. Tidak ada kitab suci manapun yang mengatakannya, yang mempertegas bahwa kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Gak ada. Saya baca Bible. Hanya Quran yang mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma anil haqqu min rabbik. Al-haq, kebenaran dengan utul ilma, dengan ilmu pengetahuan. Itu ada dalam Al-Quran. Iya dong, ya ada. Tidak ada kitab suci yang mengajarkan toleransi, adab, tata krama, toleransi yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa kemudian kita, setidaknya yang di kita ini, termasuk di kawasan Arab, Qatar, Uni Emirat Arab tampaknya lebih maju ya. Bahkan Uni Emirat Arab itu bahkan sudah bisa mengirim roket ke luar angkasa. Tapi pada negara-negara dengan karakter seperti kita, kenapa tampaknya seperti mengabaikan ilmu pengetahuan? Di kita ini? Ya. Sebelum saya bicara masalah ilmu dulu, sebenarnya kita ini bangsa Nusantara, bangsa berbudaya, berperadaban, mempunyai sejarah sudah ribuan tahun. Sebelum datang Hindu Buddha, kita sudah punya agama. Kalau Jawa namanya agama Kapitayan. Tuhan satu, Sang Yang Widi. Sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Yang maha satu yang enggak seperti apa-apa. Kalau kita umpamakan seperti ini, seperti itu, bukan. Dan punya ajaran tata krama, hormat orang tua, hormat guru, hormat teman kawan, amanah, bisa dipercaya. Sudah itu ajaran itu sudah ada semua tuh dalam kitab-kitab Jawa itu. Tinggal datang teologi Islam mengatakan Tuhan ada Allah namanya. Oleh orang Jawa diterima dengan gagah gempita lah ya. Artinya ini yang saya cari. Terbuka menerimanya. Nah, sangat beda sekali orang menerima tauhid ini. Orang yang berperadaban dengan orang yang tidak berperadaban. Ketika orang tidak berperadaban menerima agama Islam, seakan-akan satu-satunya kebenaran di situ, dan itu harus kita perjuangkan. Harus dibela mati-matian, yang lain salah semuanya. Karena tidak punya background budaya, ilmu pengetahuan. Beda orang Persia tadi, orang Persia yang ahli, yang sudah membangun peradaban. Gak ada radikalisme dalam Persia, gak ada. Ya Persia itu waktu itu maksudnya Afghanistan, Iran, Asia Tengah, yang tempatnya ulama-ulama Ghazali, Haromen, Baqillani, Ar-Razi, ulama-ulama besar semua itu, Al-Junaidi, Abdul Qadir Jailani, Bukhari, Muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Abu Bakar Razi, Jabir bin Hayyan, penemu teori matematik itu. Semua itu orang-orang ajam, nggak ada radikalisme. Agama Islam, tapi peradaban sudah mempunyai budaya peradaban Persia. Karakter udah Persia karakternya. Begitu orang Jawa atau Nusantara ini. Agama Islam hanya berganti agama lah ya. Allah berganti tauhid. Tapi budaya, karakter, akhlak, ruhaniyah, spiritual, kita udah kaya dengan itu semuanya. Maka radikalisme sebenarnya di Jawa ini atau di Nusantara asing. Asing bagi kita sebenarnya. Radikalisme asing bagi kita. Bahkan dalam bahasa yang sederhananya sebenarnya tidak punya cantolan dengan kebudayaan yang kita berkembang sejak dari awal. Iya, nggak ada. Itu semua dari luar semua itu. Dengan manipulasi teologi. Yang tadi Khawarij tadi ya, iya. Masalah dikira kebenaran hanya itu. Maka saya tahun 2015 muktamar di Jombang, saya terpilih kedua kalinya. Tema besar kita mengangkat tema Islam Nusantara. Islam yang berperadaban, yang berbudaya,
Islam yang ramah, yang santun, toleran, yang seperti dibangun oleh para leluhur kita dan telah diamalkan, dikerjakan, dibangun oleh leluhur kita. Ada satu kata tadi yang saya dengar. Penonton saya mungkin tertarik untuk mengetahui itu. Manipulasi tadi. Seperti apakah proses manipulasi yang terjadi dalam proses yang sedang kita bicarakan, Pak Kiai? Semua tujuan, agenda, program, kalau dipoles dengan atas nama agama, padahal tidak, itu manipulasi agama sudah. Quran sudah tegas, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa du'a ila Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Orang yang punya atau mempunyai kehendak ke perbuatan kadzib, bohong, dengan mengatakan yud'a Islam, ini demi Islam, padahal tidak, mereka sudah orang sangat zalim. Tapi bagaimana kita bisa menetapkan sebuah barikade bahwa ini manipulasi atau tidak? Lawang literasi kita masih lemah. Itu saya rasa yang perlu dijawab oleh para pemikir Islam kita. Ya. Kalau kita lihat dari pergerakan kalau mereka ada gerakan monopoli kebenaran, yang lain salah, hanya kami yang benar. Itu tanda-tanda manipulasi. Oke. Tanda-tanda cara-cara manipulasi di sana pasti. Seperti NU atau Muhammadiyah tidak kan? Ya. Ayo kita mencari kebenaran bersama-sama lah. Kita terbuka, dialog, siap untuk berhiwar, dialog, diskusi. Ayo mana yang benar? Seperti Quran perintah kepada Nabi Muhammad juga gitu. Ketika Nabi kedatangan tamu Kristen pertama kali, Nabi bingung. Gimana caranya ini? Akan ada tamu orang Kristen nih. Dari Najran. Najran itu sekarang Saudi Selatan. Dulu kerajaan Najran. Quran memberikan guidance. Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Muhammad, terima mereka tamu. Dan katakan kepada mereka, ayo kita duduk-duduk ngomong-ngomong. Kami atau Anda yang benar. Atau yang sesat. Inna au iyyakum, kami atau Anda, la'ala hudan, yang benar, au fi dhalamin, atau yang sesat. Ayo kita diskusi. Itu artinya apa? Quran memberikan pelajaran pada kita semua, kita mengutamakan diskusi dalam mencari kebenaran. Agar kemudian logika bisa berkembang. Nah, iya, jelas. Salah satu alasan saya ingin membahas ini dengan Pak Kiai itu adalah masyarakat kan tidak semuanya ahli agama, Pak Kiai. Dalam perbincangan di ruang sosial itu ada narasi begini. Apakah yang terjadi dengan Indonesia, dengan bangsa yang besar ini, di mana masyarakatnya dikenal sebagai bangsa yang paling religius sedunia, jumlah masjid terbesar, organisasi keagamaan hadir di mana-mana, begitu mudah orang menjadi seorang penceramah di sini, ya. Tetapi kemudian tampaknya peradaban kita, kebudayaan kita dan peradaban kita itu tampaknya semakin merosot. Yang kemudian membuat orang berpikir begini, apa benar nggak sih Islam adalah jawaban bagi masa depan? Yang membuat banyak orang kalau di luar negeri, terutama di negara-negara Arab tadi itu, mereka berpindah. Nah, menyinggung budaya, kita hadis tahu semua, hafal semua lah. Ya. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Apa artinya itu? Artinya yang mengangkat martabat budaya bangsa dan akhlaknya. Budayanya, bukan agamanya. Kita malu dong dengan RSC yang ateis. Tidak ada korupsi, nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Kita di sini yang hobinya umroh. Hobinya bangun masjid malah. Tapi korupsi di mana-mana. Malu dong. Semakin kita punya dalil, kita punya ayat, kita punya hadis, semakin hancur kita ini. Kenapa? Budaya tadi. Agama hanya dimaknai hanya dengan akidah dan syariah. Padahal hadis-hadis atau Quran dan hadis yang menekankan budaya luar biasa. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah salah satu bagian dari iman. Termasuk an-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari iman. Itulah hadis-hadis itu yang harus kita pahami betul. Sampai Pak Kiai, bagian saya tertarik betul soal ini. Sampai pada bagian ini, apa kira-kira tawaran dari kita
kepada masyarakat yang literasi agamanya ini tidak selengkap Pak Kiai, agar kemudian kerusakannya tidak menjadi semakin membesar. Yang saya sampaikan tadi, bangsa yang luar biasa, jumlah masjid besar sekali, bagaimana upacara-upacara keagamaan demikian ada di mana-mana, budaya umroh dan segala macam yang luar biasa, tapi kok kita tampaknya tidak menjadi lebih baik gitu dalam segala hal. Ya. Pertama, kehilangan kedua, kehilangan panutan. Kehilangan apa? Figur yang layak diikutin atau yang kita bangga menjadi ikutan. Ya. Baik di mana-mana, terjadi mana-mana, di NU, di Muhammadiyah atau di mana lah. Tapi bagaimanapun ya di NU masih punya benteng, itu pesantren. Walaupun tidak menjamin juga saya keluaran pesantren pasti baik, nggak jamin juga. Tapi bagaimanapun pesantren masih dianggap al-hisnul hasin, benteng moral, benteng budaya, benteng akhlakul karimah. Masih ada anggapan seperti itu masih. Nah, tinggal contoh qudwah hasanah. Setiap umat harus ada contoh, harus ada panutan. Setiap umat, setiap generasi. Nabi Muhammad menjadi contoh, Abu Bakar jadi contoh, Umar jadi contoh, Utsman jadi contoh, Ali jadi contoh, dan seterusnya. Dalam Islam itu contoh itu apakah figur atau sistem? Dua-duanya. Sistem baik kalau nggak ada figur yang melaksanakan. Persoalan juga. Betul. Tapi yang saya heran. Kenapa RRC yang ateis bisa membangun pemerintah yang bersih, pemerintahan yang bahasa Arabnya istiqomah, bahasa Arabnya istiqomah dengan undang-undang aturan. Kita yang bahasa religius yang rajin melanggar undang-undang. Malu kita ini. Kenapa? Karena budaya kita, karakter kita yang belum beres. Maka dalam Quran juga dikatakan, yatul alim ayat wa zakihim. Muhammad ajarkan mereka Quran, mereka atau orang Arab, dan karakter bangun dulu. Baru wa yu'allimul kitab, baru ilmu. Karakter dulu baru pendidikan. Urutan Qurannya begitu. Yatul alim ayat, sampaikan Quran pada mereka. Yuzakihim, karakter harus dibangun mereka, karakter akhlaknya. Setelah itu, wa'allimul kitab, ilmu pengetahuan. Ada satu hal yang harus saya sampaikan di sini, Pak Kiai, tapi memang sedikit agak sensitif. Gak apa-apa. Ada sekelompok masyarakat yang tampaknya memobilisasi persepsi, hingga kemudian seakan-akan bahwa kalau berbeda dengan mereka maka itu bukan Islam. Yang saya maksud itu adalah orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu agama, Gus Baha contohnya, Kiai Afifuddin dari Situbondo, itu yang kalau musyawarah yang diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya, berdasarkan literatur, kalau nggak pakai Quran hadis, ijma qiyas, ijma konsensus ulama atau qiyas analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua, Kiai Ali Maksum Jogja, Kiai Maimun, Mbah Mun, Kiai Ahmad Siddiq, itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi Kiai Wahab, Kiai Bisi Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, Kiai Anwar Musaddad Garut. Itu yang megang otorita agama. Rujukan agama. Rujukannya. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih Anda dengar nggak Bapak? Dari mereka yang mengeluarkan fatwa yang artinya yang punya manfaat untuk masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan.
Kalau palsu dalam atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik, cintailah keturunanku yang sesuai dengan yang sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. Jangan general, itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Dulu mereka itu sebagai sebagai dituakan di tengah masyarakat, dimintai doanya, diminta karomah, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, baca selawat, tapi kepemimpinan tetap di kiai, ulama, hukum atau kebijakan atau keputusan tetap di kiai. Belakangan nih ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Ya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Hakikat bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja gitu, gampang aja. Ukuran yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini. Mau sholat Jumat. Kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini mana? Di masjid tidurnya. Coba. Saya bawa dalam situasi forum saya ini Pak Kiai. Iya. Yang poin yang terakhir tadi ini. Apakah mereka tidak sebenarnya mereka itu sedang menerjemahkan pikiran religiusitasnya itu di dalam konteks agama, dalam konteks kekuasaan, maaf saya. Apakah tidak seperti itu? Bahwa yang saya maksud begini, mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, ikut Sorgal kan itulah. Iya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haramain, Baqillani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Manhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini. Yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Wow. Oke. Kita masuk pada kajian terakhir dari diskusi kita Pak Kiai. Ini menyangkut dengan politik dan kekuasaan. Sebenarnya Islam itu melihat itu kekuasaan seperti apa Pak Kiai? Ketika ada, kata Nabi Muhammad secara sederhananya, ketika kamu dalam pepergian 3 orang, maka kamu harus mengangkat salah satu menjadi pemimpin. Salah seorang pemimpin. Artinya kewajiban agama kita membuat pemerintahan, mewujudkan pemerintahan. Bahkan Ibnu Taimiyah berpendapat pemimpin yang zalim lebih dari tidak ada pemimpin. Karena bagaimana masih masalah ammah, kemaslahatan umum akan terjaga kalau ada, walaupun dia zalim secara itu. Artinya apa? Sekali lagi, kepemimpinan adalah merupakan perintah agama, membangun kepemimpinan. Maka beberapa ulama punya konsep kepemimpinan. Imam Ghazali punya Risalatul Muluk, Imam Mawardi punya Ahkamus Sultaniyah. Secara garis besar, pemimpin harus pertama berilmu, punya kapasitas, berilmu pengetahuan. Ayyakuna aliman. Yang kedua, ayyakuna adilan. Tunjukkan sikap yang adil, kebijakannya yang pro rakyat lah. Yang ketiga, ayyakuna zahidan. Zuhud, tidak rakus. Malah diberi contoh di situ seperti Umar bin Abdul Aziz contohnya. Dan kemudian salim al jism, sehat fisiknya,
Tidak boleh angkat pemimpin yang tidak sehat pemimpinnya, yang apa fisiknya. Dan kharijan, berani. Harus berani pemimpin itu, nggak boleh orang yang penakut. Ini secara garis besar. Kemudian menjadilah sebuah ilmu fiqhus siyasah, fakih politik. Bagaimana caranya membangun pemerintahan yang baik, kemudian bagaimana menggulingkan atau menurunkan seorang pemimpin yang dolim. Ada semua dalam namanya fiqhus siyasah dalam pelajaran agama Islam. Iya. Apa konteks kenapa sampai saya tanyakan ini Pak Kiai? Karena gini, ini saya bawa dalam suasana Indonesia ya. Di Indonesia itu kan ada 2 organisasi agama, ormas agama yang besar, UNU dan Muhammadiyah. Adalah tidak berlebihan menurut saya kalau kaum muslimin Indonesia, kaum Islam Indonesia itu menaruh banyak harapan pada 2 organisasi agama ini. Terutama dalam hal bagaimana penyikapan mereka kepada pemerintahan, sebuah pemerintahan. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan ini saja, yang sekarang ini, tapi kita secara keseluruhan. Dalam banyak situasi, tampaknya organisasi keagamaan yang ada di kita itu, dalam banyak kasus, dalam banyak situasi, itu tampaknya terlalu menyesuaikan diri dengan kekuasaan. Itu bagaimana seharusnya kita menyikapi itu? Itu belakangan saja, itu belakangan itu. Belakangan ya? Itu belakangan itu. Dulu kayak apa Gus Dur? Gus Dur kayak apa Gus Dur? Selalu menyuarakan suara rakyat, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Yang dilawan siapa coba? Pemerintah yang sangat otoriter, yang sangat kuat, tentara sangat kuat. Contoh itu. Demikian pula Kiai Hasyim Asy'ari yang punya sikap melawan Belanda, melawan penjajah, melawan Jepang. Ketika nikah datang mau ke Surabaya, Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, maka masyarakat Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Madura, Pasuruan siap melawan kedatangan nikah. Korban sangat banyak, maka disebut Hari Pahlawan Nasional. Tapi kita menang. Brigjen Malabi mati. Mobilnya dipasang bom oleh santri. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi itu santri Tebuireng. Namanya Harun namanya. Walhasil bagaimana perjuangan para kiai dulu luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Walaupun dalam sejarah kadang-kadang kurang disinggung lah. Kiai Ilyas Ruqyat, bapaknya Kiai Ruqyat. Itu penggerak masyarakat Sunda melawan penjajah. Zainul Mustafa dipenggal kepalanya. Di Ancol oleh Jepang. Karena mengajak masyarakat tidak mau menyetorkan hasil panen kepada Jepang. Kiai Rusdi, Hamid Rusdi di Malang. Sekarang menjadi nama jalan, nama pasar, nama daerah di Malang. Walaupun belum pahlawan nasional. Itu diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas di Lumajang juga dibunuh oleh Jepang. Dimutilasi oleh Jepang. Semua itu kiai-kiai yang punya sikap luar biasa. Dan sampai yang menjadi batalion tentara. Banyak sekali. Kiai Munasir, bapaknya Pak Rozi Munir. Kiai Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur. Kiai Abdul Abbas, Buntet. Itu semua pangkatnya letnan itu. Letnan, kapten itu. Ya. Saya kalau gitu saya balik ke pertanyaannya Pak Kiai. Berarti terbuka dengan situasi yang seperti ini, terbuka peluang kekuasaan justru memanfaatkan kelompok Islam. Begini, selama Islam ini hanya dijadikan untuk kepentingan politik, jelas itu ada penyimpangan. Pasti ada penyimpangan. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Ini gampangannya gitulah. Maka kewajiban NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society, amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya dengan kekerasan, dengan kudeta, bukan. Tapi ayo, bagaimana sih kita mari bergandengan tangan bersama-sama. Seperti apa? Seperti ini. Harus kita sikapi seperti apa? Korupsi luar biasa. Semakin jahat daripada Orde Baru korupsi sekarang ini. Semakin luar biasa. Harus seperti apa kiai-kiai ini? Muhammad. Nggak boleh diam. Minimal ngomong dong. Atau nulis. Bukan berarti kita angkat senjata. Bukan. Apa solusinya? Kenyataannya sudah seperti ini. Luar biasa. Harus bersikap. Sekarang kalau ada berita korupsi miliar, nggak kaget saya. Ini triliunan ini. Ratusan triliun. Pak Kiai, mohon maaf, saya harus menanyakan. Ketika Pak Kiai Said sebagai ketua PBNU, tarikan membawa NU masuk ke kekuasaan dengan berbagai versi dan cara itu terjadi ya? Kita punya sayap, yaitu PKB. Itu partai politik yang dibangun oleh NU oleh PSB. Waktu itu yang deklaratornya 5 orang. Gus Dur, Kiai Ilyas, Kiai Munasir, Mustafa Bisri,
Kiai Muhyiddin Muzadi, kakaknya Kiai Hashim Muzadi. Artinya apa? PBNU telah membuat wadah, menyediakan wadah. Ini loh, salon politik warga ini melalui partai PKB. Silahkan. Maka semua urusan politik kita lewatkan pada PKB. Seperti Hari Santri, waktu saya jadi ketua, undang-undang pesantren, coba kita lewat PKB. Menolak 5 day school. Nah, kalau sekolah 5 hari, anak pulang sore, madrasah nganggur itu. Madrasah swadaya masyarakat yang bikin madrasah itu. Yang ngajari alif bata, ngajari al-fatihah, ngajari... Walhasil alhamdulillah, ya waktu saya jadi ketua umum, melalui PKB semuanya berhasil. Undang-undang pesantren yang tadinya ada beberapa poin yang kontroversi, yang mengatakan bahwa Kementerian Agama harus menjadi apa itu dia, pelindung apa penasihatnya kiai. Enggak, saya tolak itu. Mitra, jangan pelindung yang penasihat. Nanti kepala KUA kecamatan bisa perintah kiai pesantren. Artinya kalau ada upaya dan tampaknya pernah terjadi tidak lama dari hari ini mencoba memisahkan NU dengan PKB itu melanggar sejarah ya. Pengkhianatan itu. Kita beri kebebasan. NU tidak harus PKB, tetap NU. Walaupun tidak milih PKB tetap NU. Al-Ahsan Jamaah tetap ibadah, fikron, wahamalan, akidahnya, pikirannya, cara berbuatannya. Tapi NU menyediakan wadah politik. Ini loh PKB bikinan kita. Terserah mau masuk ke situ, gitu, ya. Tapi sudah disiapin. Ya. Tapi dalam hal ini memang sangat berat, nggak gampang. Menyatukan sikap politik NU itu tidak gampang. Sejak dulu Masyumi, keluar dari Masyumi ada orang yang enggak, saya enggak keluar Masyumi ya. Ini Masyumi bikinannya Hasyim Asy'ari kok. Masa saya keluar? Setelah itu masuk P3. Partai NU kan partai NU ya. Partai NU masuk P3. Enggak. Saya enggak mau masuk P3, Golkar. Jadi saya dulu sulit. Saya ada PKB enggak, saya enggak mau PKB. Enggak apa-apa. Maka sikap politik itu. Tapi yang sifatnya istihadiyah. Iya, tapi itu tadi bahwa rumahnya sudah kita siapin. Ya. Jangan kemudian bahkan mengumumkan ke publik bahwa tidak harus di PKB. Itu kan bisa memecah umat juga. Prinsipnya begini ya, ajaran Islam sebenarnya begini ya. Setiap ada kemungkarotan, penyembahan, kita harus berbicara, ngomong, harus berpendapat, harus bersikap. Afdhol jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, yang menyimpang, yang melanggar. Nah, ya itu kan letternya seperti letternya. Nah, kita sebagai organisasi besar Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ayo kita berikan masukan, rekomendasi, beri peringatan, teguran. Nah, kita ambil sikap dengan keadaan seperti ini. Untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak, bukan. Ketika saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, bukan berarti ingin menggulingkan, tidak. Enggak ingin. Tidak ada target yang menggulingkan, enggak. Waktu Pak SBY juga sering saya kritik Pak SBY, dan beliau sangat menerima. Kalau dari kritik saya dipanggil malah. Karena dia tahu, saya itu enggak akan bertujuan jelek. Tak ada pikiran itu. Nah, ya. Seperti itu ya. Saya dipanggil kalau coba habis ngeritik pasti. 2 hari 3 hari kemudian panggil. Minum teh bareng. Diminta pendapatnya, diminta masukannya. Beberapa kali Pak SBY itu begitu. Tapi ada juga yang menuding waktu Pak Kiai sebagai ketua umum itu malah mesranya dengan kekuasaan juga agak kental. Enggak juga dong. Enggak juga ya. Beberapa kritikan juga. Kok yang mana yang periode mana? Periode siapa? Periode ya mungkin periode kedua kali ya. Enggak, presiden siapa? Pak Jokowi? Ya enggak juga dong. Enggak malah kayak. Enggak dong, saya kritik. Malah di Lampung ceritanya boleh nggak kita dapat bocoran dikit lagi ya? Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Nah, saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung, mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur juga dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh.
koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Kompas contohnya. Tapi yang mencilakan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan. Ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat. Tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu caratan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Pak Kiai, terima kasih. Ya, sama-sama. Terakhir kesimpulannya, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Islam bukan hanya akidah dan syariah saja. Wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah. Agama ilmu dan peradaban. Dinut adab wal hadarah. Agama kemajuan, welfare. Dinut tamaddun wal insaniyah. Agama kemanusiaan. Kesimpulan terakhir. Sekali lagi Pak Kiai, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Pemirsa, kita 1 jam lebih mendapatkan tausiah. Tampaknya ada, saya catat ada 2 atau 3 pernyataan Pak Kiai yang dalam konteks kita itu belum pernah diungkapkan. Saya merasa bersyukur juga ini disampaikan di sini. Ya sudah, setidaknya itu adalah catatan sejarah yang dicatat oleh orang yang mengalaminya sendiri. Beliau adalah mantan ketua umum PBNU, sebuah organisasi yang sangat besar, puluhan juta warganya, masyarakatnya, rakyatnya. Semoga saja informasi dari Pak Kiai Said Agil Siraj semakin membuat kita menjadi paham. Seharusnya kita itu dalam konteks berislam di negara yang tercinta ini harus seperti apa. Ada banyak pernyataan yang mungkin sangat keras, tapi itu saya yakin betul. Beliau pahami sebab beliau menjalaninya. Beliau yang menginisiasi banyak hal. Kita harus berbangsa dalam konteks yang sebenarnya. Sebelum menuju ke akhir, saya ingin kembali mengumumkan kepada publik bahwa kita punya program namanya Rakyat Bersikap. Seperti dengan episode-episode yang lalu, karena ini tampaknya cukup panjang episodenya, yang tema ini adalah kita mengambil tema DPR, kapan Anda mau tepati janji mewakili rakyat pemilihmu. Ini adalah hari-hari lebaran di mana banyak warga pemilih Anda, wahai para anggota DPR yang mengambil posisi baik pada DPR RI pusat, provinsi dan kabupaten, sebenarnya sedang memikirkan apa gunanya dia memilih Anda. Dalam banyak peristiwa mereka merasa ditinggalkan. Mungkin juga saya, meskipun saya juga adalah mantan anggota DPR. Maka untuk itu mari bersikap, tolong kunjungi link kami www.rakyatbersikap.id, suara untuk DPR, sampaikan pikiran Anda di situ. Sedapat mungkin pernyataan Anda, gugatan Anda, pikiran Anda yang Anda sampaikan di sini akan kami sampaikan kepada para pihak yang dituju. Forum ini adalah tempat untuk bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan yang luar biasa ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin.